Mungkin karena itu audiensnya Bisa bilang, dapat bilang Holy juga Crystal. kayak ya udah ini harus di pressure kan. Yap. Buat di gol karena tadi dengan Cecilian tanpa pressure ya memang cepet jadi tadi Ya, jadinya akhirnya. free kan. Apalagi Free, tadi oke. awal-awal sempat dikasih 2 lane kan. Oke Om Yap. Awa, tenang dulu. Oke Awo, tenang dulu. Kita bakal coba asumsikan di dalam in-game kembali untuk game yang kedua. Biarkan yang game pertama kita resetisasi, balik lagi ke simulasi dan memulai hal yang baru sisasi. Enggak gitu. Oh, enggak Enggak ya? semuanya sisa sih. Oke, sorry. Oke, let's go, kita menunjukkan terakhir game yang kedua. Nah, respect adalah kunci mungkin yang sekarang sedang ditunjukkan oleh EVOS Glory. Mereka langsung menutup gift dari Rins ternyata nih. If ya. Yep. If yang kayaknya masuk ke Prio Band semenjak Chusin dan Zas Karena ya udah udah- tergeser ya. Bener, dia akhirnya kepake lagi. Tapi Rins mana? Aurora! Karena Rins kan power banget Auroranya. Ya, Aurora ya. Belum lah, kayaknya kalau ada combo Johan Aurora, Bisa ya. betul, ada combo-combo kayak gitu bisa dipakai. Enggak, tapi ini kan berarti menambah hero pool Skylar lagi dong. Nah, betul, tambah Iya satu dong. Cecil. Menambah satu Cecilian yang dimana kondisinya adalah hero Skylar yang lain aja belum ditutup semua gitu. Dan sekarang dia menuju ke arah hero selanjutnya. Ini kan mengerikan. Kenapa gitu sih? Mengerikan. Kamu orang Belanda ya. Tapi ya Fanny masih ditutup ternyata. Walaupun debut Fanny untuk Sutsujin masih belum meraih kemenangan ya kalau nggak salah pada saat itu. Oh iya benar. Dan masih banyak sebenarnya yang bisa ditutup kayak tadi ngelihat dari di game yang pertama. Edit masih jadi concern juga. Betul, edit. Hayabusa masih terbuka. Banyak loh sebenarnya ini Jadi sekarang. Hayabusa. Hayabusa. Gak mau ya. Gak mau ngambil ya first face juga. Iya, padahal bisa di Prayo. Cuman kayaknya mungkin masih banyak atau Edit. masih di counter juga. Apalagi Matildanya ternyata yang sekarang ditutup. Ya oke, nggak mau mengumumkan Matilda. Melihat seberapa besarnya juga peran Matilda tadi ya. Untuk tim fightnya tiba-tiba bisa jadi tim fight yang panjang banget. Edit kah? Edit sekarang first pick masih cukup oke dan bagus ya. Dari tadi soalnya di band di first Betul. phase juga kan dari awal. Dan itu dia. dia. Apakah akan langsung di counter dengan Valentina? Valentina apa tuh yang kemarin ya? Siapa yang buat ya? EVOS yang buatnya Valentina pakai attack speed. Starlium set first item tapi ada Arlot. Wah, itu dinaipik juga sih, itu ke arah sosok dari Saikot. Tadi Saikot, cukup iya. menyebalkan sekali kan, dan dari tadi momen yang sempat dibuat itu dari Saikot Ya, semua. dari Dan juga final ini smash hero-nya ya. Diren kan? Iya, dia outplay kemarin yang dia remit dan dia nggak Iya, tumbang ya pakai. Dia udah dicakar Power Roger, masih selamat ternyata. Dan Nolan. Wow. Ini yang saya tunggu setelah melihat Fabian dengan Nolan-nya, saya menantikan Sutsujin dengan Nolan. Fracture ada sedikit tambahan ya Tambahan apa nih? dari segi efek slow-nya juga. Efek slow tambah 30%, cooldown Tapi minus 3 dengan second. cooldown-nya? Lebih cepat, bisa dipakai farming. Oke. Dan ya, untuk sekarang dari EVOS Glory, mereka akan memanfaatkan apa? Valentina lagi kah hero untuk Cloudcon nantinya? Valen ya. Ya sebagai bentuk deny pick juga. Lumayan berat sih kalau Valen. Ya, Tapi maksudnya gini lah, kalau Valen atau hero-hero match yang lain ini biasanya target empuk buat Nolan. Dan ya mungkin Valen yang paling oke ya karena punya dash, dia masih punya dash. atau Aurora yang punya Pride of Ice. Ya cuma doa doang, cuma dia diem nantinya. Iya. Tapi ya, Faramis. Faramis oke. ternyata Oh, dan Link kembali untuk Anafel. Ya tapi dengan Faramis yang muncul, dia bisa ditargetkan juga langsung. Jadi Netherlands lebih main gampang front. ke trigger karena ada Nolan. Tapi ini main front to back loh. Alice. Dan Alice di arah gold lagi. Waduh. Win rate-nya masih 100 Harusnya loh. Untuk sosok seorang Skylar dan win rate masih 100 kondisinya. Saat ini Faramis juga bisa cukup lumayan tercounter loh dengan adanya Alice. Iya, nempel semua, disedot semua. Iya, tapi Alice juga butuh waktu. Yap. Cuman ya balik lagi seberapa lama nih bisa nahan biar gak jadi item. Tadi SSL jadi tadi. Tapi Om, memang butuh waktu. Tapi Alice ini kan bisa kita bilang nggak seberat Cecilian nggak sih? Dia masih Iya. bisa ngetis, Dia masih bisa loncat, bisa kabur, bisa kabur, bisa stun, jarak masih punya skill dekat. escape mechanism, masih punya survivability. Itu dibanding dengan Cecilian, perbandingannya kayak level 1/3 lah. Lebih kuat dari Alice itu bertahan 3 kali lebih lipat lah dibandingkan Cecilian. Oke. No Valentina dan no Tigreal kembali. Ini seakan-akan disetir nih buat EVOS ya udah pakai aja Haritnya. Karena kemarin buat kontes Harit lawan Alice dimenangin Alice. Iya, ternyata nggak masalah ya. Betul. Karena Lunoxnya juga udah di-ban nih. Yang bisa nge-burst ke arah hero-hero yang punya durability tinggi kan. Dan Lui sudah ditutup sekarang. Yap. Ini buat lawan Alice aku pengen lihat siapa sih.
Kalau aku sih lebih prefer buat marksman yang memang masih punya constant damage ya. Aku Mungkin jangan, kayak kari-karian gitu. tapi jangan sampai ya Op. Ini sosok dari seorang Rich ini tiba-tiba pakai Angel lah. Nah. Waduh, Angela Ellis. Itu Angelis. fleksibel banget tuh, mau main ke Nolan, mau main ke Ellis. Itu berat banget. Cuma memang minusnya mereka akan ada di arah Ada badan nanti. high ground. Iya. High ground yang mungkin tidak akan sekuat itu kalau dia pakai Kara Angel. Tapi ngomongin team fight for two-back sih sangat kuat banget tuh. Harusnya ya. Oke, tapi Aurora itu dia. Aurorins yang dipertunjukkan juga ini bakal main combo area of effect-nya udah lumayan kerasa sih harusnya. Ini combo hero abjad A ya. Aurora, Alice, Arlot, iya. Satu lagi apa Om? Aldos. Gak. Sorry. Maaf deh. Combo apa? Apa? Abjad A, Abjad A. Abjad A. Combo triple A. Kaja Matrix. Ada Oh, kan Matrix. bukan. Nah itu 3 maksudnya. Baru Oh 3. iya. Yaudah yang N lagi, Nana. Waduh, itu Nathan. A di mana-mana dong. Oh iya benar. Atan. Atan. Aklaud. Alaud. Oke, tapi berarti butuh Rom, Ruby, Ruby, Franco. atau bahkan mau coba bermain agresif dengan adanya Grok. Nah itu Grok bisa banget. Yep, Aku suka Grok sih. Yang ngebuka vision dan keras. Mungkin bisa ke arah Grok. Aku suka Grok. Hylos boleh atau enggak yang area of effect juga boleh. Gatot kaca. Gatot kaca boleh. Gatot kaca. Gatot, Grok, masih banyak sebenarnya opsinya Banyak ya. banget. Mau adu supres juga masih ada Franco dan Gatot Kaca itu dia Gatot. yang diambil untuk Idok. Ini lagi-lagi team fight area of effect. Ini bakal banyak banget nantinya. Team fight yang bener-bener panjang dan ini- ramai. Dan ramai. Iya. Gila hero pool luas banget Araki Hoshi nih. Ya ini Scream sama siapa dia ya? Ya, ini mereka memperlihatkan kelas mereka juga kayak, oke lo mau main yang mana? Kita punya nih sebenarnya untuk susunan-susunan draft yang bisa kita mainkan kembali. Alicia muncul lah, Cecilnya muncul lah hari ini. Yep. Apakah ini bekal dari Global Band juga pada saat masih di MDL? Ya, Ya ternyata kan? Eksplorasinya. efek dari MDL ini tampak munculnya 2 tahun kemudian. Wah, ditempa ya. Ditempa dulu di sana, kan? Ditempa, benar-benar. Tapi ya, kalau ngelihat dari counter indexnya juga, control ability lagi-lagi nih RR Kyoshi, mereka punya banyaknya skill yang bisa dikombokan nantinya. Area of effect yang cukup besar, tapi apakah itu akan terjadi? Karena ini match point untuk RR Kyoshi. Dan match point. EVOS Glory. Mereka udah nggak usah pikirkan apapun. Mereka wajib banget dapetin game ini karena kalau tidak akan ada game yang ketiga dan mereka akan tenggelam ke dalam zona merah. Sedangkan Araki Hoshi mampukah mereka menekan di derby klasik kali ini? Mari kita menyaksikan the match point of derby klasik. Mengerikan. Apalagi ngelihat pattern farming nih, sama-sama assassin. Tapi harusnya Nolan punya kesempatan lebih besar ya untuk bisa melakukan farming yang lebih cepat. Ya, karena dia punya fracture ya, yang biasanya dipakai memang buat udah farming creep juga bisa tadi. Nah, Dan ya berhadapan dengan Link Anavel yang butuh banget buat Purple Wolf. Sama-sama butuh Purple sih, tapi kalau memang penempatan buat garis pasifnya si Nolannya pas, itu kan bakal kembalikin juga satu bar energi. Dia bisa lebih hemat sebenarnya. Jadi fracture bisa kembalikin 1 lah minimal. Oke, dan targeting buat burst nanti juga akan jadi pertanyaan ya, karena balik lagi ada efek suppress yang bisa mengganggu, tapi ini dia untuk dari segi set talent emblemnya. Ya, ternyata untuk Skylar dengan Alicia masih sama ya. Membawakan emblem mage dan juga ada Festival of Blood. Ya, dan Trill sebagai penambahan damage juga nantinya, tapi ya udah mulai terjadi adanya keramaian di top lane. Tapi yang memaksa menunjukkan seorang Natsuko. Bukan cuma dipegang begitu saja, Flicker akan menjadi sebuah jawaban. Tapi lihat tampaknya Sosoji akan coba mendapatkan satu moment kill. Dan sayang sekali, Flicker trigger disiplin yang sangat baik dari seorang Natsuko. Berhasil menyelamatkan dirinya dari first blood di top lane. Yep. Tapi membuang 1 flicker ya, 2 menit nih buat flicker dibandingkan dengan fracture yang memang cuma 24 second di awal-awal. Wah, ini Skylar juga di babysit banget lagi ya, ada cicilan juga tadi ke arah platingan. Gak Flaming dibolehin. Blood. Ganggu banget nih Natko. Gak dibolehin pulang. Tapi dapatnya Sosoji. First blood gagal didapatkan dan dikasih ke depan sana. Menunjukkan seorang Anavel, one man situation, Sosoji gak coba begitu saja. Revitalize gagal untuk menyelamatkan seorang Sosoji. Dapat sahabat menunjukkan seorang Anavel bakal coba untuk dihindari seorang Skylar. First blood memang di tangan dari Susujin, tapi lihat di depan sana ditungguin begitu. Rasanya tumbang memang first blood tuh sepertinya biasa, tapi agak sakit sedikit aja ditontonin begitu. Apalagi Natko-nya juga tadi udah banyak buang research ya, yang dimana ujung-ujungnya memang harus tumbang. Yep.
Dan meskipun memang tadi Sutsujin tumbang ya, tapi dengan cooldown buff-nya yang memang sudah hampir habis juga, dia bakal mendapatkan orange dan purple buff sebelum start nanti di turtle yang pertama. Tapi rotasi yang sedikit terlambat tadi oleh karena dia tumbang ya. Dan sekarang kayaknya RRQ nggak akan ngasih turtle secara free lagi. Karena udah di zoning abis. Ngelihat dari Indok dan Rins yang menguasai area river sekarang. Ya apalagi buat Dairon sih, dia nunggunya di bush yang serem juga buat lawannya kalau memang sampai salah melintas. Ini Aurorins bener loh, win 6, lose 1. 7 kali, berarti ini pick 8 nih. Iya betul, ini pick 8 dan kita nggak tahu apakah akan menambahkan win rate dari percentage Merpia atau karena lose rate ya. Iya. Flicker. Judgment yang gagal. Flicker yang dikeluarkan, tapi kali ini Rinsha juga menggunakan Flicker for defensive. Dengan menuju ke arah depan para pasukan dari tim RRQ. Mereka berhasil menangkap kembali dan membalikan dan surat Tyrant. Menghilangkan ke arah Faramis dan Sutsujin bakal mendapatkan 1 point kill. Tapi Soulblade for offensive dengan advance space yang gagal tadi nampaknya Cycles harus tumbang. Double kill di tangan dari sosok seorang Sutsujin. Navel cuma bisa menukar ke Rins yang sudah tidak memiliki pasif. Tapi itu tidak terlalu worth it. Wah ini udah langsung free turtle harusnya. Ini bakal menjadi keuntungan lagi yang bisa ditabung oleh RRQ Hoshi. Karena itu dia, miss flicker, defense judgment yang akhirnya nggak ngedapetin apa-apa. Udah pede banget, udah nggak ada flicker ya udah. Jangan lupakan untuk coveran dari Idok tadi ya. Iya. Dia melompat Avatar Guardian langsung dengan Revitalize juga. Jadi itu cukup menyambung hidup dari si Dairon. Oke, Skylar akan coba dipasang. Gagal untuk mundur ke belakang. Damage terlalu besar membuat Skylar harus tumbang kali ini. Tidak aman seperti di game sebelumnya. Tapi percentage win rate masih ada 11% dari tim EVOS Spams. Mereka masih berharap game ketiga akan ada untuk kami. Dan EVOS Glory juga ini cukup bisa ngasih pressure balik ya. Gimana akhirnya menekan Skylar-nya. Tapi berbicara lagi nih untuk power late game RRQ Hoshi. Mereka punya durability yang cukup tinggi nantinya. Yap. Dan waduh, Panglima. Biken! Mau gaya apa dia? Selamat datang di MPL ID Extremer, Biken Panglima dari Kingdom kali ini yang mengawal dari jarak jauh, Biken. Nah belum sadar. Belum. Masih bete mukanya, masih bete. Masih bete. Jangan bete gitu Yuk, semangat yuk. Ya, biar gak bete kunjungi nih channel official streamer MPL ID. Nah, apalagi? Gerakan tambahannya. Hah? Ngapain? Apa itu? Ngapain lagi dia? Apa lagi? Lama. Udah. Apa tuh? Oh dingin. Dingin. Hashtag 1. Iya. Dingin. Apa tuh? We are going to MC. Dingin ya, kayak di freeze Aurora ya. Karena memang lagi di pucuk juga kebetulan. Tapi itu dia. Panglima kita ya, Biken. Panglima Kingdom ya kan selalu mengawal dari jarak jauh. Dan kalau misalnya kita memberikan informasi di mana Skylar kali ini agak cukup sulit ya untuk bertahan hidup di laningnya. Ini masih cukup berimbang sebenarnya. Navel apalagi dapetin makan ya tadi. 2 kill dan juga ada 1 assist buat dia. Tapi untuk farming pattern masih tetap dipegang sama dengan Sutsujin sebenarnya. Karena jauh lebih burst kalau kita melihat bagaimana kondisi untuk Nolan juga. Apalagi udah dapetin 3 point kill sebenarnya. Tapi masih bisa kecak loh walaupun 1 kali tumbang. Anavel masih belum tersentuh sama sekali. Anavel belum tersentuh. Tapi depan sana Idok akan coba dimakan. Belum pernah warga final slash. Membalikan kembali ke arah para pasukan dari tim RRQ. Faramis telah memberikan dan Anavel! What the retribution from Anavel! Dengan menuju ke arah belakang yang setelah diberikan. Richard tumbang bersama dengan Skylar. Gold laner mereka tumbang begitu saja, damage yang diberikan terlalu besar. Dream. Tapi dengan ada Dream memasakkan Dairon di sana gagal untuk dimakan. Karena Dairon masih bertahan. Almost, but it's never enough. Tapi dengan stiker dari ini, bencana dari Cyclops membuka vision ke arah powerful bomb dari Sutsujin. Outer middle turret yang hancur ini akan menjadi satu keuntungan lagi. Bahkan gak cuma 1, di atas juga hancur. Ini ngebuat, Renner Apati? Enggak. Renner Apati masih belum cukup damage. Tapi yang harus diberikan dengan kondisi saat ini RRQ mereka terpuruk. EVOS tinggal konsisten gimana caranya mereka bisa menjaga Karanatsko. Free hit Karanatsko supaya Anavel biarkan dia menjadi sebuah bulan-bulan warga target utama. Dan ini dia salah satu BA dari RRQ ya. Annyeonghaseyo. BB ya? Baby. Baby. Salah ya? Annyeong. Annyeonghaseyo, kamsahamnida, mase-mase. Enggak, itu bahasa Jepang yang kalau yang masih. Mase-mase bukan bahasa Korea. Annyeonghaseyo aja udah cukup sampai situ ya. Oke, mase-mase. Oke, fleeting time udah selesai untuk Dreams-nya. Tapi balik lagi RRQ Hoshi, mereka masih struggle nih. Ternyata hero scaling yang dibawa Mas Skylar, ini beda nasib.
Ya apalagi ini ada Defense Judgment di combo bersama dengan Beatrix juga. Wow, itu dia yang ditunggu oleh para pasukan dari tim EVOS. Mereka langsung coba mengawal gimana Skylar pastikan tidak bisa bergerak. Skylar pastikan tidak punya power sampai di area mid game. Karena kondisi saat ini dari tim RRQ, mereka juga cukup kehilangan arah. Karena map kontrolnya dipegang semua sama tim EVOS. Dari di arah mid, di arah top, dan mereka coba untuk menahan satu turret outer terakhir mereka di arah bottom lane. Dan Anavel ini udah dikasih makanan 2 lane ya. Akan semakin mengerikan lagi. Lihat Beatrix. Sakit banget. Itu apalagi kalau sama ini ya, sama Kaja ya. Itu bakal dalam untuk pemberian damage-nya. Turtle yang ketiga ada. Menuju ke arah sosok seorang Idok kembali menjadi target utama di Judgment. Runner up team from Natsuko. Langsung melakukan satu poin. Target utama mereka menjadi seorang Prince. Mencoba dihentikan Idok harus kumpul begitu saja. Skylar tidak bisa menahan damage yang diberikan. Mencoba distraksi dengan Faramis dari Falcon. Menghentikan jalan dan flicker dari Natsuko. Berhasil mendapatkan satu point kill dan bahkan out of nowhere solo pick up from Anavel. Ujin, the Curse Prince kali ini harus tunduk di hadapan seorang Anavel. Ini dia modal untuk EVOS Glory. Mereka dapetin 3 outer turret. Mereka dapetin point kill yang banyak, 4.300 gold. Mereka pegang dan Natko sekarang selesai dengan Sky Pierce-nya. Wow, dan dia sudah punya jawaban sekarang untuk berhadapan dengan Alice yang memang punya damage, tapi itu konstan. Sedangkan dari Beatrix sendiri bisa tiba-tiba nge-burst down full HP yang dimiliki oleh Alice. Oke, EVOS bangkit! Di game kedua, mendapatkan World pertama. Bahkan dengan ada 5.000 gold difference. Skylar baru Stallium Side, masih kurang 1 berarti sebelum menuju ke Holy Crystal. Agak sedikit tertahan memang. Ini recall EVOS. Gue beli loh. Nyanyi loh dia. Gue beli Seru loh, dia itu. berisik banget soalnya, gue suka. Itu Gue suka yang berisik-berisik kalau yang soalnya. berlima gitu kan. Gifem. Itu Gifem ya. Tapi berisikan EVOS. Ada dangdutannya dikit. Tapi sekarang Lord akan berjalan di arah tengah. Defense seperti apa yang akan dilakukan oleh RRQ Hoshi? Mereka bakal coba untuk nahan dulu nih, agar inner turret terjaga. Ya, kalau ngelihat ya buat RRQ Hoshi sendiri, mereka bisa bermain front to back sebenarnya. Karena mereka juga punya Alice, mereka bisa mencoba untuk menabrak, apalagi ada Idok. After of Guardian kalau memang bisa kena dan disusul Flowing Blood dan juga Blood Out-nya, itu bisa banget untuk bisa memporak-porandakan bagian belakang buat EVOS. Cuman sayangnya, karena Cloakun di sini adalah Faramis, jadi untuk team fight-nya agak bahaya buat RRQ selama belum di-trigger Netherrealm. Mana kena split terus lagi ya, ini aktif banget untuk Anavelnya bisa jalanin lane bawah, lane atas, dan bahkan gak berhenti dengan adanya invasi ke arah jungle yang dimiliki oleh Suzujin. Ya, apalagi buff yang selalu diambil ya, purple buff hilang terus-terusan nih. Suzujin benar-benar terpressure. Walaupun data dari Om Wawa dari kemarin yang memakai link itu agak cukup kesulitan, tapi memang saat ini kita bisa melihat kalau dari Anavel kenapa tidak di respect band terhadap linknya, karena memang data berbicara seperti itu ya Om ya. Betul. Cuma sekarang kan sulit banget untuk bisa bertahan dari seorang Suzujin menghadapi seorang Anavel dengan link 9.000 gold. Wow, udah kaya banget sih buat linknya. Perbedaan level juga terlihat jelas dari kedua jungler yang sekarang. 90 second sebelum menuju next Lord. Mungkin yang harus dilakukan oleh RQ adalah berusaha untuk mencari tahu ada di mana posisi dari EVOS dan berusaha untuk memancing team fight terjadi dulu nih. Selama Anavel ada di posisi yang berbeda dan tidak bisa melakukan backup, kemungkinan mereka menang juga cukup besar. Jadi kayak lihat lagi nih untuk RRQ Hoshi, mereka masih mencari jawabannya. Biar Skylar bisa nanti durable juga. Karena berarti damage satu-satunya ini ada di Suzujin ya, bisa dikatakan. Nunggu Skylar jadi juga. Dan Skylar kan masih butuh waktu nih sebelum jadi buat Holy Crystalnya dia. Betul sekali. Tapi kita, R7. Welcome to MPLID Extremer juga kali ini. Bang Otot. Wah, luar biasa ya. Kalau kata viewersnya apa? Kata viewersnya apa? El-chip. Oh iya, El-chip. Oke, nah sadar nih. Hey! Tapi ternyata Triumph tercuri begitu saja dengan ada teriakan dari seorang R7. Hey! Tapi nampaknya tim fight di belakang sana saya solve dan for defensive menuju ke seorang Rich yang masih ada satu bawah the crown gratis. Tapi para pasukan dari tim RRQ, Rich jangan harus hilang begitu saja. Ditarik ke belakang, Suzujin masih selamat tapi Skylar gak kuat nahan damage diberikan dari seorang Psycho sebagai Tyrant. Versus everybody akan membalikan kembali keadaan kah? Lihat. Dengan adanya 4 para pemain dari tim EVOS yang masih bertahan dan RRQ yang porak-poranda. 2 tukar 1 ya, dan ternyata ini ngebuat dari EVOS Glory punya kesempatan untuk bisa dapetin Lord. Dan tadi memang masih bisa dipukul mundur juga. Cuman melihat hal tersebut, sebenarnya RRQ mereka bisa nunggu aja sih. Ini Lord yang akan diberikan untuk EVOS. Karena kalau mereka mencoba untuk mendekat dengan Suzujin tanpa purple, lumayan berat. Oke. Nampaknya dengan kondisi saat ini Lord sudah diamankan, Natsuko belum tersentuh sama sekali dan kondisi saat ini Natsuko dia dengan Sky Pisternya udah pasti bisa melakukan
Sebuah instant kill Yap. dengan stacknya dia yang banyak nanti. Itu sakit banget ya Nibiru's Passion kalau memang kena semuanya. Apalagi kan dia, sayangnya dia belum punya Demon Hunter Sword sih. Ya betul sekali. Ya kalau dia udah punya Demon Hunter harusnya lebih sakit lagi buat tembakan dari Nibiru's Passion. Harusnya ini Demon Hunter nggak sih Om? Kemungkinan ya Demon Kemungkinan Hunter. besar ya. Heeh. Nah ini dia Harusnya. buat itemnya. Dimana buat Smartco sendiri kan, dari Skypiers, DOD, Meltic, Rock Penetration dia udah punya. Tinggal bagaimana untuk bisa eliminate cepat buat Skylar. Oke. Dan Skylar-nya juga ini masih dalam keadaan yang sangat-sangat struggle ya. Winter Crown juga masih belum dimiliki, menuju ke arah Holy Crystal dulu. Dan Lord udah mulai masuk di top lane. Oke, Lord sudah mulai masuk menuju ke arah top lane. Team fight belum mereka kumandangkan. Tapi saat ini menyaksikan tim RRQ yang sangat struggle untuk bisa mempertahankan base turret mereka. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah di dalam. Dan lihat, sang raja dikandangin oleh sang macan kali ini. Menuju ke arah top base turret. Pilihan utama mereka mencoba untuk menyelesaikan tugas mereka dengan adanya Renalapati. Yang hampir saja kena. Ketahan. Tapi base turret yang masih berdiri kokoh gagah menantang di garis depan. Ketahan bahkan. Tapi untuk EVOS Glory mereka cukup aman. Dengan adanya turret-turret yang belum tersentuh itu dia. Yang ngebuat dari RRQ Hoshi, mereka belum menemukan jawaban bagaimana untuk bisa melakukan fight back. Mereka hanya bisa menunggu aja untuk EVOS Glory nantinya bisa dimanfaatkan. Mungkin ini dia. mistake-mistake-nya. Ya dan Natko tadi ternyata langsung penetration kembali ya. Jadi butuh cepat untuk bisa menumbangkan entah itu Skylar atau mungkin target dia berikutnya adalah si Idok juga. Tapi kita harus menunggu sih. Satu momentum juga, momentum yang bisa dicari oleh RRQ bakal datang dari Direct. Karena Slash sempat kelihatan di game yang pertama waktu dipakai dengan Cyclops, 3 dari RRQ yang kena dan ada satu momen yang bisa didapatkan dengan mereka. Yep. Dan sekarang itu mungkin yang harus dicari untuk RRQ. Sedangkan EVOS-nya, karena mereka sedang unggul sekarang, mereka tinggal nunggu dulu nih. Mereka nunggu, mereka bakal coba buat lihat ada di mana pemain RRQ untuk bisa di single pick off. Karena Anavel dengan Link dan juga ini sudah masuk ke dalam mid game, Link akan menjadi salah satu hero yang cukup berbahaya, apalagi kalau dibiarkan sendirian. Yep. Gak bakal ada hero yang bisa buat lawan duel dia 1v1, kecuali memang Linknya lagi lengah. Ya setuju. Atau nggak terlalu banyak sisi yang dipegang sama Linknya, diserap sama Linknya. Nah, ini dia. Yang agak cukup kesulitan mungkin nampaknya di sana. Ya, tapi item sudah selesai. Ini item hijau nih. Holy Crystal yang sudah dipegang. Jadi untuk next Lord, RRQ Hoshi sepertinya mereka akan berusaha untuk mengkontes Lord. Karena memang dibutuhkan ya di sana. Holy Crystal. Dan untuk nextnya Winter Crown. Kalau udah jadi juga. Salah satu pegangan defensif buat Alice. Yep. Betul sekali. Pegangan di mana dia akan bisa dive in dengan sesuka hati. Tapi Iduk kali ini memberikan sebuah informasi. Nampaknya ada Psychot. Masa Tifa di sana. Kapten kita masih mendapatkan Tyrant. Terpasukan dari tim RRQ. Lihat one ball situation. Anavel versus Susujin. The Curse Prince tumbang solo pick up dari serangan Anavel. Anavel lihat masih bersinar. Mungkin sempat diragukan kemarin-kemarin, tapi kali ini Anavel menunjukkan taringnya. Itu dia, dan bahkan dengan modal 6 poin kill. Udah terlalu snowball juga untuk Linknya Anavel. Sehingga kali ini delivering damage dan juga inisiasi dari Psychots. Yang benar-benar ngebuat dari RRQ Hoshi nggak bisa mengintip. Yap, dan jangan lupakan ini adalah permainan pick off yang memang dicari dari draft buat EVOS. Wah. Mereka bisa main pick off 1 dan tadi dengan adanya solo kill juga itu sudah membantu untuk EVOS. Bisa menangin duel demi duelnya dan objektif terambil kembali. Oke, tapi memang ini terbukti kapten kita datang. Berhasil melakukan initiate yang sangat manis. Dan bahkan 2 poin kill didapatkan. Tapi satu hal lagi, 100% win rate Alice akan tumbang. Ya, tapi goldnya lihat jauh banget antara Alice dan juga Beatrix. 2.800 post gold meteor. 5.000 ini Anavel. Anavel bahkan sampai di angka 5.000 loh. Gila 5.000. Ujin nggak bisa berbuat banyak kali ini. Yap. Dan bahkan para pasukan dari tim EVOS. Mereka tinggal menyelesaikan plan mereka. Satu dobrakan terakhir karena high ground dari RRQ ini tidak terlalu kuat harusnya. Membuat para pasukan dari tim EVOS mendorong dari 3 lane yang berbeda. Dan Nasco difokuskan dari bottom lane. Ini menjadi sebuah jawaban untuk mereka bisa mendobrak base turret. Pastikan base turretnya ompong. Tapi harusnya masih bisa defense sih. Di arah topnya Lordnya bisa clear, tapi base turret di tengah masih mati-matian untuk dipertahankan. Buset. Mereka bantu dan di adjustment. Winsya di depan sana, Flicker akan menjadi sebuah jawaban. Permasukan dari tim RRQ, mereka menangkap Cursor Anavel. Tap soft flat. Berhasil menambah big line. Avatar of God dia menangkap 3, tapi tampaknya tidak akan terlalu berarti karena ini Link setengah Anavel. Indok hilang. Permasukan dari tim RRQ. Mereka tersisa 3 player saja dan tidak akan bisa terlalu lama mempertahankan base mereka. Skylar. Dia memang tidak bisa berkuasa di depan Psychot dari tadi. Monsil game menjadi pilihan utama. Tadi kan dipecat masih ada bahkan
Mau berdengar suara tutup terdekat dan ini Mancana. Sang Macan tidak menolak kali ini membuat permasukan dari tim RRQ. Skylar? Mereka masih bertahan Skylar versus everybody. Oh my god. Fokus karena base mereka harus menyelesaikan game ini dan game ketiga Israel. Sang Macan menggigit balik sang raja dan memaksa ke game yang ketiga. Wow, bahkan ini membuat sang raja dari segala raja mematahkan juga prediksi 2-0. EVOS Glory, mereka bangkit, peak of power yang mereka tunjukkan. Ini membuat satu hal, membalikan keadaan dan terdominasi. Gold lead di angka 12.000. Wow. Itu benar-benar bahkan turret-turret dari EVOS Glory pun tidak tersentuh. Yes, dan bahkan Omawa menampar ke seluruh 6 caster yang bertugas di Rada 2-0 dan satu lagi. Satu langkah menampar 6-6-nya kalau EVOS masih punya taring yang tajam. Yap, dengan permainan pick off untuk EVOS sendiri berjalan dengan semestinya. Dengan link dari Anavel juga yang ternyata kalau memang diberikan ruang gerak, tadi sanggup untuk mematahkan jalur farming dari Sutsujin. Yes, dan juga Skylar memang benar-benar ditarget, gak dikasih main, gak dikasih space sama sekali. Jadi cukup struggle dan ngandelin Sutsujin sebagai main damage dealer juga nih cukup berat pastinya. Yap. Apalagi suppress dengan kombinasi Kaja Beatrix. Ini menjadi satu keunggulan untuk EVOS Glory. Karena setiap kali ada defense judgment yang kita lihat ya, itu susah banget buat bisa ditebak pergerakan buat Dreams-nya. Dan juga kalau mau dibalikin, ada Netherrealm. Iya, selalu ada Netherrealm. Dan menurut gua kemenangan buat EVOS di sini. Faramis juga ada. Ini dia pegang peran kunci tadi. Netherrealm-nya dia waktu ada Avatar of Guardian yang dibuka. Netherrealm bereaksi dan juga Battle Trades yang dipakai tadi. Yes, dan berarti ini memecahkan juga Yap. win rate untuk Alice. Banyak yang pecah ya. Banyak banget yang pecah. Tapi ya untuk bagaimana permainan pick off yang dibawakan oleh EVOS Glory itu menjadi works banget untuk mereka.